Komunikasi didefinisikan dalam paradigma positivisme adalah sebuah proses sebab akibat yang dinyatakan bahwa si pengirim pesan sebagai komunikator untuk mengubah pemikiran dan pengetahuan penerima yang bersifat pasif. Dalam komunikasi paradigma positivisme ada teori agenda setting yang bermakna media massa sebagai pusat penentu sebuah kebenaran dengan kemampuannya mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi. Dengan menarakannya pada isu-isu yang dianggap penting bagi media, teori ini dinyatakan oleh Malcolm de Ensau tahun 1972. Lalu dalam penentuan agendanya, dalam masyarakat, pers dan media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka hanya menyaring dan membentuk beberapa isu saja, serta konsentrasinya hanya pada beberapa masalah pada masyarakat yang dianggap memiliki isu penting dibanding dengan isu-isu yang lain. Asumsi yang dasarnya yaitu media massa memiliki peran sangat besar bagi halayak untuk mempengaruhinya. Jika suatu peristiwa disorot sangat penting oleh media, maka hasilnya halayak terpengaruhi dan menganggapnya penting pula. Peristiwa yang penting bagi media dijadikan sebuah berita, contohnya sebagai berikut. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun demikian, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Dokter spesialis penyakit dalam Gurmet Singh menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah manusia positif terjangkit virus corona diperlukan sejumlah rangkaian tes. Namun demikian, penyakit ini memiliki gejala awal yang mirip seperti penyakit influenza atau penyakit yang sudah dipahami masyarakat, antara lain demam, sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama 5 atau 6 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza, ya. Itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan, ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya. Kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Gurmet juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda, tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona. Itu harus diisolasikan, ya. Diisolasikan kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya. Artinya tidak berpergian kemanapun, ya, selama 14 hari. Ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari. Dampak pemerintahan tentang gejala COVID-19 berdampak pada masyarakat. Pencegahan masyarakat akan COVID-19 sebagai berikut. Memakai masker di luar rumah. Dari kamar, keluar rumah, ke belakang rumah, gang atau jalan kecil, ke WC umum, ke supermarket, ke adu alapoe, ke beli peralatan, ke rumah saudara, ke sekolah, bawa jasa. Membeli hand sanitizer agar tangan selalu bersih di setiap keadaan, seperti mau naik motor, mau ngerjain tugas di laptop, mau bertamu, mau di rumah teman, mau minum, mau memasak, mau makan, mau bersepeda, mau buang sampah, dan sejenisnya. Kesimpulannya, media massa di sini sebagai pusat penentu sebuah kebenaran akan COVID-19 dengan kemampuan
kemampuannya mentransfer yaitu kesadaran masyarakat akan menjaga kesehatan informasi tentang virus tersebut dengan mengarahkannya pada isu-isu yang dianggap penting seperti mencegah dan menjaga diri dari virus tersebut dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker. Saya Nur Huda Maulana, terima kasih.